Tapi yang pasti kita akan masuk ke konsep perawatan komunitas. Tadi nggak ada di siaran ulang ya. Ya, yang apa yang keluar yang sudah pasti udah banyak sekali lah di komunitasnya banyak banget. Jadi teman-teman siapkan diri dan siapkan diri sebaik-baiknya. Kenapa? Ya, kenapa? Karena sekarang target pemerintah adalah di promotif dan preventif. Jadi pasti banyak keperawatan komunitasnya. Jadi konsep-konsep teori-teori komunitas itu harus sudah banyak. Saya ingatkan kembali yang harus Anda pahami ada PTM, TBC, lansia, prolanis, stunting, MDGs, cerdik, patuh, germas, dan aki ya. Ya itu yang harus teman-teman pahami supaya apa ya mendapatkan nilai yang baik. Nah, kita lanjut. Ini sejarahnya CHN, ini sejarah. Mungkin teman-teman sudah, wah ini kayaknya gua kayak kuliah lagi. Ya nggak apa-apa, nah juga respon. Apa namanya juga apa review. Kita mereview soal-soal. Karena kalau saya atau kita mengandalkan yang 2 jam itu nggak mungkin selesai. Nggak mungkin selesai. Ini keperawatan komunitas. Penekanannya adalah kelompok resiko tinggi, pencapaian derajat kesehatan, optimal melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan, rehabilitasi dengan menjamin keterjangkauan Yankes yang dibutuhkan dan melibatkan klien sebagai mitra perencanaan pelaksanaan evaluasi Yankes. Ini asumsi dasarnya kompleks, berfokus 3 level. Ingat, Anda harus sudah paham, tidak boleh tidak, sekarang harus sudah paham terkait dengan pencegahan prevensi primer, sekunder, dan tersier, itu tidak ada lagi yang tidak boleh tidak paham. Ya. Kemudian tersedia dan terjangkau, itu harusnya melibatkan semua penerima pelayanan keperawatan, kerjasama perawat dan klien. Keyakinannya adalah pengaruh tindakan perlu diantisipasi merupakan tanggung jawab setiap individu. Nah, ini falsafahnya ada manusia, keperawatan. Di keperawatan ada 3 level, kemudian ada kesehatan, lingkungan, bio, psikososial, kultural, spiritual. Manusia ada individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Ini falsafahnya. Kemudian manusia sebagai klien, pada wilayah tertentu memiliki nilai keyakinan, minat relatif sama, dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Kemudian sumber dan lingkungan, klien dengan perhatian khusus. Nah ini lingkungan, faktor internal, kemudian ada yang faktor internal yang mencakup biososio spiritual, kultural, ya. Sosiokultural ini makanan Anda. Kemudian terbebas dari penyimpangan. Kemudian keperawatan tadi sudah saya katakan, pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Mumpung masih pagi, pencegahan primer ada apa saja? Silakan diketik. Masih ingat? Diketik saja supaya masih mengingat-ingat, supaya yang belum tahu pun harus tahu, ya. Yang tidak tahu pun harus tahu untuk pencegahan primer itu apa saja. Ayo, karena banyak banget soalnya nanti. Ya, banyak banget soalnya yang primer itu. Primer, nah ada 10 orang nih. Oh, primer jangan gitu. Jawabnya jangan gitu. Primer itu terdiri dari apa saja gitu. Kalau ininya eh, boleh kayak gitu. Tapi kalau ditanya konsepnya, oh itu nah baiklah sebentar saya jelaskan. Saya cek dulu apa sampai di mana pengetahuan teman-teman semua. Ya, pengetahuan sampai di mana. Oke.
Nah, ada yang Ibu Lydia sudah masuk ya di primer itu, kita tahu. Dan sebentar saya cek dulu. Nah, supaya kita mengenal ya, jangan nanti salah lagi. Di primer, kayak orang marahin saya nulis itu. Biru ya, pakai biru. Di primer itu satu, promosi kesehatan, kenapa? Promosi kesehatan, dan yang kedua pencegahan spesifik. Ingat, kemudian yang kedua adalah sekunder. Sekunder itu ada di penemuan dini dan pengobatan dini, cepatnya lah ya. Kemudian yang kedua adalah pembatasan, kecacatan. Kemudian yang tersier adalah rehabilitasi. Maaf ya. Itu yang harus teman-teman pahami, bahwa ada pencegahan primer, sekunder. Nanti kita lihat bahwa di sini sudah stresor mengatasi stres melalui pencegahan primer, berarti promosi kesehatan, pencegahan spesifik. Saya kasih contoh misalnya soalnya begini. Nih, begini soalnya. Oke, seorang perawat melakukan penyuluhan untuk minum obat filariasis pada kampung yang sedang dilanda KLB. Maka pencegahan apa? Ya, penyuluhan cara minum. Oh, cara minum ya. Penyuluhan cara minum ya. Cara minum. Nah, ini kira-kira apa nih? Pencegahan mana nih? Cara meminum. Ini ini kan konsepnya sekunder, ada primer. Nah, gini nih teman-teman. Ini kalau misalnya obat kalau di filariasis atau kaki gajah itu kan kalau sudah ketemu 1% aja ada yang mengalami ketemu, itu sudah dikatakan KLB, maka oh apa nih kata Kak Jaya kirim kata dia. di filariasis itu kalau misalnya ada satu saja yang kena, atau 1% dari sebuah wilayah yang kena, itu menyebabkan di semua orang harus minum obat gitu ya. Semua orang harus minum obat karena kita tidak tahu siapa yang sudah dipijit atau digigit nyamuk, kita tidak pernah tahu. Maka dalam konteks filariasis ini, pemberian penyuluhan cara minum obat itu adalah bagian dari pengobatan. Konteksnya karena kampungnya sedang dilanda KLB. Ya, konteksnya. Tetapi kalau penyuluhan kampung yang tidak dilanda KLB terkait dengan pencegahan atau pencegahan filariasis, konteksnya kampungnya belum terjadi KLB. Tahu kalau sudah terjadi KLB itu artinya pengobatan dini dong, gitu kan. Begitu Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi jawabannya seperti itu ya. Konteksnya seperti itu, tapi teman-teman harus paham konteksnya dulu, harus paham apa sih sebenarnya yang ditanyakan gitu ya. Konteksnya dalam rangka apa itu yang harus ditanyakan. Harus diperhatikan, terus tanyakan. Kemudian selanjutnya falsafahnya.
Kalau healthy ini bisa dibaca nanti ya. Kita tidak terlalu nggak akan ditanya. Kemudian fleksibel dan lain sebagainya nanti dibaca saja. Karena nggak mungkin 1 jam ini harus selesai, itu nggak mungkin. Kemudian modelnya untuk menjelaskan perilaku individu, keluarga, menekankan bagaimana komponen dipengaruhi. Kemudian ini adalah ini barusan sudah dijawab kan? Jawabannya sekunder. Ya, ulangi lagi berarti ada yang nggak paham nih. Ulangi lagi. Kalau tingkat, nah lihat nih. Coba perhatikan, kalau orangnya sehat nih, prevensinya primer. Ini ada dari Betty Newman. Kalau orangnya sehat, kalau ancaman itu prevensi sekunder. Contoh ancaman itu orang itu belum tentu filariasis, tapi sudah ada ancaman. Ya, sudah ada ancaman. Ancamannya apa? Karena sudah ada dinyatakan wilayahnya KLB. Artinya itu sudah ancaman, maka prevensinya sekunder. Kemudian kalau ada nyata aktua, maka tersier, rehabilitasi gitu ya. Begitu. Clear sampai di sini teman-teman? Clear. Jelas ya? Yang sederhananya dari Beth Newman tuh. Paham ya teman-teman? Jadi lebih mudah ya, lebih mudah. Nah, itu ya. Justru begitulah tujuan kita melakukan kuliah itu harus lebih mudah. Tujuan saya itu memudahkan orang. Ya mudah-mudahan mudah ya. Jangan sampai Anda keluar dari sini langsung pusing. Ini apa sih? Gitu. Ada garis pertahanan fleksibel, ada garis paranorma, garis pertahanan resisten. Di sini juga ada psikologi, sosial, intinya juga kemudian biologi, spiritual, kultural, ya. Kemudian model Newman ini kompleks dan komprehensif, memerlukan struktur yang luas, fleksibel. Perawat memfokuskan pada klien lingkungan sekitar klien dengan cara kreatif dan interaktif. Klien sebagai sistem terdiri dari 5 subsistem, bio, psiko, sosio, spiritual. Kemudian sistem klien mencakup keluarga, individu, kelompok, dan komunitas. Ini juga ada concentric ring, ya, fleksibel, norma, resisten. Ya, ini silakan dibaca. Ya tenang, nanti di-share. Tapi yang tadi, yang saya lupa untuk ngerekam di awal-awal, nggak di-share lagi ya. Kemarin juga sudah kok. Tujuan utama keperawatan komunitas primer, ya ini primer memperkuat garis pertahanan faktor risiko dan mencegah stres. Sekunder dimulai dengan timbul tanda gejala, memperkuat garis pertahanan melalui norma tujuan dari pelayanan, melakukan setelah terapi mobilisasikan untuk mencegah penyulit lebih lanjut, ya. Kemudian masyarakat, kontrak, kewajiban peran, ruang lingkupnya ini sehat, sakit, tidak bisa disembuhkan, menghadapi ajal, ini adalah ruang lingkupnya, kontraknya seperti ini. Ada seperti berkesinambungan ya. Ini belum saya cek, nantilah. Kemudian ada tujuan keperawatan komunitas, peningkatan kesehatan, ya langsung individu, keluarga, kelompok, perhatian langsung terhadap kesehatan seluruh masyarakat, mempertimbangkan bagaimana masalah kesehatan, kemudian prinsip etika dasar kebutuhan komunitas. Ini juga jangan lupa ada etik, berkemanfaatan, tidak merugikan atau mencelakakan, itu non malefisien, ada autonomi, ada kesetiaan, fidelity dan veracity, keadilan dan accountability, itu juga
Harus ternyata etikanya juga ada ya. Saya bukan ahli komunitas tapi pernah belajar saja. Kemudian pengorganisasian ada local development, social planning, social action. Kemudian pengorganisasian ada pelayanan asuhan keperawatan, tim misalnya tim kelurahan, ada timnas atau D3 berpengalaman, sertifikasi komunitas, anggota tim dan lain sebagainya. Kemudian fase-fase pengembangan kelompok ada orientasi, konflik, kohesi, kerja, dan terminasi. Beda ya dengan komunikasi terapeutik ya. Fase pengembangan kelompok itu ada orientasi, kaji tujuan anggota yang ingin bergabung. Misalnya konflik, anggota kelompok tertarik untuk mengontrol isu-isu, kadang-kadang di sana ada konflik, kohesi. Anggota mulai menyadari waktu terus berjalan dan bekerja terus harus diselesaikan. Kemudian ada tahap pekerjaan, secara nyata melakukan tugas masing-masing, dan terminasi adalah tugas sudah selesai sesuai dengan tujuan. Tadi malam atau tadi sore kita pun belajar tentang komunikasi dan sudah di-share ya komunikasi. Jadi silahkan terus-terusan belajar. Kemudian lingkup praktek komunitas, asuhan kepada komunitas memiliki kebutuhan dasar komunitas terkait kebiasaan perilaku, pola hidup tidak sehat akibat ketidakmampuan masyarakat berhubungan dengan link internal ya, internal. Kemudian selanjutnya, nah ini pendekatannya lingkungan biososio spiritual itu sama lah ya. Kemudian 1-6 elemen yang pemenuhi komunitas. Cara core-nya adalah kumpulan agregat. Agregat itu adalah data tunggal. Oh, data tunggal. Informasi tunggal. Kalau kumpulan dari agregat itu adalah data ya. Nah, jadi berdasarkan data-data salah karena data itu plural, jadi bukan singular ya. Jadi data itu sudah kumpulan majemuk ya. Kalau agregat kumpulan tunggal. Jadi misal data individu A misalkan ya ini satu aja atau agregat individu. Kemudian perencanaan dari mulai preventif dilihat di sini dari perencanaan dari mulai primer, sekunder sama tersier, implementasi, evaluasi. Kemudian komposisi diagnosa keperawatan komunitas ada sehat, ancaman, dan nyata. Di sini ada diagnosa potensial, resiko aktual, sehat atau well-being, wellness itu ya, potensial. Komunitas mempunyai potensi untuk ditingkatkan, belum ada data maladaptif atau paparan masalah kesehatan. Itu sehat. Kalau ancaman, resiko ya, belum terdapat pemaparan masalah kesehatan, namun sudah ditemukan beberapa data maladaptif yang memungkinkan timbul gangguan atau masalah. Kalau nyata atau aktual, sudah timbul gangguan masalah kesehatan didukung dengan beberapa data maladaptif. Nah, yang kedua adalah kondisi yang perlu ditingkatkan dengan gangguan yang mungkin atau sudah terjadi. Jadi diagnosa ada jenis diagnosa potensial resiko aktual, ada juga yang harus ditingkatkan gangguan misalnya. Yang ketiga, agregat yang terisiko, wilayah di mana agregat tempat tinggal, penyebab, etiologi, kecuali potensial tidak ada penyebabnya. Kemudian manifestasi data penunjang sign and symptom-nya. Komponen diagnosanya adalah P untuk potensial, hanya P saja. Ada juga PEE, problem, etiologi, sign and symptom, resiko atau aktual. Kemudian contohnya potensial peningkatan tumbuh kembang pada balita RT 001, RW 05, Desa Tugusari, Batu misalnya. Ditandai dengan cakupan imunisasi 95%, 80 berat badan, di atas garis merah KMS, pendidikan ibu SMA, cakupan. Jadi ini yang paling penting Anda harus paham dulu nih. Ada potensial nih, potensial yang ini. Komunitas punya potensi untuk ditingkatkan dan belum ada data maladaptif. Itu yang pentingnya. Ya, itu potensial. Ini potensial. Nah, jelas ya.
Itu sampai di sini cukup, teman-teman? Paham sampai di sini? Ada potensial, diagnosanya diagnosa potensial tuh. Kemudian yang kedua, resiko. Nih, resiko terjadinya konflik psikologis antar warga RW 02 Desa X Kecamatan Y berhubungan dengan coping masyarakat yang tidak efektif. Ditandai pernah terjadi perkelahian antar RT setahun yang lalu karena masalah kenakalan anak. Kemudian kegiatan rutin RW untuk silaturahmi jarang dilakukan. Penyuluhan kesehatan terkait kesehatan jiwa, masyarakat belum pernah dilakukan. Masyarakat sering terkumpul dengan melakukan kegiatan yang tidak positif. Toge, ini sekarang sudah nggak musim toge. Beda dengan bahasa Inggris gitu deh. Judi online sekarang yang sedang musim. Bukan toge lagi. Ini resiko. Resiko itu tadi sudah ada kemungkinan penyimpangan-penyimpangan ya. Kemudian ada gangguan. Nah, ini sudah jelas-jelas gangguan. Ada berarti sudah ada maladaptif. Ya, gangguan masalah hipertensi, gangguan hipertensi darah pada warga. Misalkan, kebiasaan makan yang asing-asing, 70% dari responden, N120. Kasus nomor 1 hipertensi dari puskesmas. Kegiatan gerak badan olahraga jarang dilakukan, hanya 30%. 5 kasus dirujuk ke puskesmas, ke rumah sakit karena penyakit jantung hipertensi. Harusnya ke Sionono. Kemudian strategi intervensi komunitas, itu tadi sudah ditunjukkan bagaimana diagnosanya. Ada proses kelompok, pendidikan keperawatan, intervensi keperawatan, dan kemitraan kerjasama. Ini fokus intervensi komunitas terhadap primer, sekunder, tersier. Ini fokusnya ke sini ya. Jadi sudah nggak boleh lagi, tadi saya sudah mengatakan tidak boleh lupa lagi bahwa Anda harus paham ada prevensi primer, sekunder, dan tersier. Kemudian selanjutnya bantuan untuk intervensi keperawatan komunitas, mendukung pendidikan keperawatan pemberdayaan klien, demonstrasi keterampilan, kerjasama lintas program, lintas sektor, rujukan, non keperawatan bila diperlukan. Kemudian ini alir ya. Ini alurnya, ya, alur Yan, asuhan komunikasi dari mulai sarana kan kes, kemudian ada 6 basic from case, KIA, KB, gizi, Kesling, BPM, Bianme dasar, itu asesmen individu, proses seleksi masalah, penentuan logmin, 3 bulanan, askep kelompok, keluar komunitas, keluarga, Yan, komunitas, tingkat evaluasi, dan lain sebagainya. Ketenagaan, harusnya ada spesialis, tapi sekarang masih di kelurahan. Ini dulu ya, ke depan. Ini ke depan. Katanya seperti itu. Kemudian link antar keperawatan di RS dengan komunitas itu terkait dengan discharge planning. Siapkan klien sejak awal masuk rumah sakit, kaji secara mendalam faktor predisposisi, presipitasi, pencetus ya. Klien sakit dirawat, lingkungan siapa yang akan merawat klien sepulang dari rumah sakit, persiapan fisik dan mental, latih klien keluarga terhadap keterampilan keperawatan yang sederhana yang mampu dilakukan, siapkan catatan keperawatan resume pasien selama di RS, siapkan daftar institusi pelayanan kesehatan yang bisa dihubungi klien keluarga bila ada keluhan. Ini discharge planning ya. Jadi pada saat pasien masuk sudah dijelaskan tentang adanya discharge planning dan nanti siapa yang harus menangani. Inti contoh keterkaitannya, ini terlalu ngerimet. Kemudian keperawatan komunitas ini, pemberi layanan, pendidikan. Anda sebagai perawat komunitas ini sebagai pemberi layanan, pendidik, pengelola, konselor, fasilitator, advokat, peneliti, penemu, kasus, discharge planner, dan role model. Ini peran Anda di sini banyak banget, gitu ya. Yang kuliah malam nggak kok kuliah malam? Oh belum kali, belum di-share. Ya nanti saya share ya. Nanti yang kuliah malam pun dari share. Kelupaan ya, kali ini kayaknya langsung tumbang kayaknya kemarin, jadi nggak di-share.
Oke, lanjutkan tahapan praktek CHN. Tadi sudah ya, sudah ada community at large, komunitas, school, ambulatory service, dan lain sebagainya. Penutup, ini penutup teman-teman, bagian yang pertama. Bagian pertama, karena kita lanjut ke sini. Proses keperawatan komunitas baru masuk sini. Ini nanti di-share ya, tenang. Langsung saya share setelah ini. Ini sudah, tidak usah ditanyakan lagi. Kemudian partnership-nya ada informal, fleksibel, negotiable. Kemudian dimensi ketentuan komoditas, struktur, proses, dan lain sebagainya. Ini saya hanya mereview saja karena teman-teman sudah pernah mendapatkan materi-materi ini, walaupun nanti mungkin berapa puluh tahun ke belakang gitu ya. Berapa tahun ke belakang. Ini pendekatan asuhannya tetap ya, pengkajian dan lain sebagainya. Fase awal, pengkajian, pengumpulan data, interpretasi data, dan analisa data, mendefinisikan komunitas, membuat kontrak, kemudian diagnosa. Ini hampir sama sih, cuman ada penjelasannya saja. Pengkajiannya, kebutuhan mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengidentifikasi kekuatan sumber-sumber. Ini metode pengumpulan datanya, ada wawancara dengan informan, kemudian observasi partisipan, kepercayaan, keyakinan masyarakat, norma, nilai, kekuatan, struktur kekuatan, proses penyelesaian masalah, ini Anda diobservasi. Kemudian juga ada data langsung dari Windshield Survey, kehidupan dan lingkungan masyarakat, karakteristik masyarakat, tempat berkumpul, kualitas perumahan, ritme kehidupan masyarakat, ikatan geografis, dan angket. Itu langsung. Kemudian ada data laporan, secondary analysis. Secondary analisis dari hasil pertemuan dengan masyarakat, dokumen publik, survei kesehatan, data statistik, dan catatan kesehatan, survei data dari sampel. Pengkajian, nah ini juga tadi sebenarnya sudah, cuman lebih ditekankan saja. Kemudian ada individu, keluarga, apa yang dikajinya. Kemudian masyarakat, inti masyarakat, dari perkembangan demografi, angka statistik. Kemudian pengkajian sumber informasi, sejarah, perpustakaan, sensus. Wah, ini kalau komunitas kan seperti ini. Kemudian, nah ini pengkajian lingkungan fisik, individu, inspeksi, semua indera. Kalau di masyarakat, Windshield Survey. Kalau auskultasi stetoskop ini mendengar masyarakat, TTP, termometer. Kalau di sini adalah observasi, iklim, sumber daya, kehidupan, kepadatan pendidikan, dan lain sebagainya. Ini sudah perbedaannya lah ya. Kemudian Windshield Survey, isinya adalah perumahan, lingkungan daerah, bangunan, tua, bahan arsitektur. Yang saya ingat, masih dulu suka melakukan itu adalah berapa persen yang masih tidak menggunakan lantai tembok misalnya, keramik dan sebagainya. Lingkungan terbuka, luas sempit, batas, ada batas daerah, jalan, sungai, atau got, kebiasaan, tempat kumpul, transportasi, cara datang, pergi, pusat, dan lain sebagainya. Windshield Survey. Hasil pengkajian fisik, intensi daerah denah ya, kemudian tanda pita, itu iklim daerah banjir, jumlah penduduk, kemudian pelayanan kesehatan sosial, komunitas, kemudian ekonomi, ini juga ditanyain berapa persennya. Nah, ini juga ditanya terkait dengan karakteristik pekerjaan, kemudian keamanan, juga kualitas air, kebakaran, polisi, transportasi, swasta, toko, warung, dan sebagainya. Keamanan transportasi, di jalan, siapa, suku, ibadat, dan lain sebagainya. Ada politik, nih, media. Kemudian politik pemerintahan, RW, RT, LKMD, politik, dan lain sebagainya. Komunikasi formal dan informal, apa yang ada di sana. Pendidikan juga apa yang status pendidikan, sensus dari camat, kelurahan, bahasa yang digunakan, pendidikan yang tersedia di luar masyarakat, kemudian rekreasi, macam tempat bayaran yang menggunakan itu siapa, diagnosa tadi sudah ya, resiko,
pada ini spesifik berhubungan dengan deskripsi. Ini ada kriteria masalah, ini juga sudah. Ingat juga ada tujuan, ada harus spesifik, measurable, achievable, rasional, dan time. SMART itu spesifik itu jelas, ya sangat spesifik. Measurable bisa diukur, achievable dapat diterima, R-nya adalah rasional, rasional ya harus masuk di akal, time-nya ada waktu yang bisa ditentukan. Kemudian perencanaan, komunitas, ini proses kelompok, pendidikan kesehatan, kerja pada sektor, mendemonstrasikan keterampilan. Pelaksanaan sesuai tadi, penilaian juga ada, dan itulah teori kita hari ini. Untuk materi, nanti saya kasih sekarang ya. Di materi ini aja ya, saya simpannya di materi umum, supaya teman-teman semuanya bisa melihat keperawatan judulnya keperawatan komunitas. Di download dokumen. Save. Nah, sudah akan saya simpan di umum. Mana ya? Mana umum? Mana? Oh, ini di umum nih. Dokumen keperawatan komunitas. Silakan sudah ya. Ya, sudah saya share. Sekarang masih muter-muter. Sampai di sini teman-teman, kalau tadi ada yang belum dapat, saya akan mengulangi terkait apa nih, izin keluar coach. Oke, cara menentukan diagnosa perawatan. Ini cara menentukan soal komunitas nanti. Kalau soal komunitas nanti di materi ya, di materi 7 ya, di materi 7. Tapi yang cara menentukan nanti dibahas itu yang apa? Kalau di komunitas itu tidak ada ya, kan tadi sudah ada ya. Kalau etik ya sama saja tidak ada perubahannya, Bu. Soal komunitas nanti akan saya siapkan di pembelajaran di gelombang masing-masing. Kalau di kuliah pagi namanya ke kuliah, gitu, kuliah aja menjelaskan. Masalah pokoknya gini, kalau di komunitas itu nanti gampangnya gitu ya, gampangnya. Saya kasih gampang saja karena kalau Anda teori Anda pusing ya. Yang pertama misalnya untuk prioritas saja. Prioritas adalah kalau ada yang pertama nih, saya jelasin terkait dengan prioritas ke bawah aja lah ya. Nah, di sini saya kasih. Nah, ini prioritas nih. Sebenarnya sudah saya berikan di baca materi kunci. Prioritas. Di prioritas yang pertama yang harus Anda prioritaskan adalah KLB. Jadi kalau standarnya KLB, kalau sudah ada KLB dinyatakan KLB, maka masalah itu harus diprioritaskan. Pun kalau misalnya ada satu orang yang COVID itu juga Anda harus menjadi prioritas. Karena yang sekarang menjadi masalah. Kemudian yang kedua, itu rendahnya cakupan. Itu juga harus ditindaklanjuti. Dan yang ketiga adalah mana yang data terbanyak. Nanti di komunitas kita bahas di soal-soal komunitas. Misalnya, apa yang dimaksud data terbanyak? Di komunitas itu, Anda harus membuat sebuah analisa. Misalnya, 50% data hipertensi, misalnya. Kemudian 60% gout arthritis, misalnya. Kemudian 30% penduduk jantung, misalnya. Ini kita tidak bisa menunjukkan hipertensi, ya, hipertensi atau gout dan lain sebagainya itu nggak bisa. Kenapa? Karena di sini adalah masalahnya tingginya bisa aja tingginya penyakit degeneratif.
Karena di sini dijelaskannya adalah Anda hanya menjelaskan ini kan penyakit degeneratif tinggi banget. Bisa jadi nanti ada misalnya penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, bisa jadi. Kalau misalnya karena misalnya cakupannya rendah, misalkan imunisasi sekian persen, BCG sekian persen, ini berarti resiko tinggi terjadinya penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi. Kalau KLB sudah jelas kejadian KLB di lingkungan anu. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ada benar-benar aktua, ada potensial, dan ada apa tadi yang terakhir ya. Itu juga harus dibaca. Jadi dibaca dulu ya teman-teman nanti materinya. Tapi yang pasti dalam memprioritaskan itu ada tiga cara. Yang pertama adalah KLB. Ini saya kasih ya. Nah, ini cari KLB itu yang utama. Yang kedua program, rendahnya cakupan program, ini program pemerintah. Kemudian data terbanyak itu yang diprioritaskan di komunitas. Silakan dibaca di materi kunci dan nanti materi-materinya tambahannya akan saya berikan ke Anda juga. Oke. Untuk materi lebih lanjut nanti ada di materi komunitas. Sebentar saya cek dulu ya. Saya cek dulu materi umum. Komunitas jangan sampai nanti saya salah juga. Sebentar. Sudah masuk ya yang itu yang komunitas. Nah, ini saya cek. Nah, berarti saya masuk ke sini. Salah. Stop sharing di sini. Nah, silakan dibaca buku ini. Sudah ada di materi umum, sudah saya siapkan. Dan di sini lebih nyaman ya belajarnya ya. Ya benar. Ringkasan dari semua materi. Ya, materi kunci itu judulnya. Ini sudah diberikan ya di materi umum. Jadi Anda nanti di komunitas seperti apa konsep keluarga dan komunitas, di sini ada konsep keperawatan komunitas, cara pengkajian keluarga, termasuk juga besok keluarga ya. Besok kita ada yang scoring di keluarga ya, besok. Besok kan bukan sekarang. Ini komunitas juga di sini pengkajiannya, analisis data dan diagnosa keperawatan komunitas juga ada. Latihannya juga ada, implementasi keperawatan komunitas ini silakan dibaca, sudah saya berikan di materi ya, sudah saya berikan di materi umum. Jadi sekarang tinggal giliran Anda baca. Karena kuliah pagi hanya teori. Nanti soal-soalnya di grup belajar ya. Ada pertanyaan teman-teman? Yang pasti sekarang sudah saatnya teman-teman membaca, tidak lagi leha-leha. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, tolong dibaca mind map-nya juga dibaca. Saya juga akan membuat mind map lagi terkait dengan materi yang barusan diberikan supaya lebih mudah. Saya sendiri kadang bingung ya. Karena saya bukan ahli komunitas. Ya, jadi nanti akan saya buatkan resume lah, sedikit resume tentang komunitas. Mudah-mudahan resumenya lah, kalau mind map mungkin Anda pusing, nanti saya buatkan resumenya saja. Terima kasih teman-teman. Refleks bayi belum? Nanti saya cek lah ya. Demikian teman-teman untuk hari ini. Untuk penjelasan komunitas hanya menjelaskan teorinya saja. FR-nya tidak terekam tadi. Atau harus dibuka lagi. Ya sudah, sama saja lah ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.